وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأقم فرجه. Terima kasih kita aturkan kepada santri Darul Tauhid. Acara yang keempat yakni ceramah inti yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Mida Turkan dan dilanjutkan dengan ziarah sekaligus penutup. Kepada Ustaz Mida Turkan kami persilakan. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahi rabbil alamin, سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الميامين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami sampaikan at-tabrik dan tahniah kepada seluruh kaum muslimin atas diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, atas diangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin berbicara tentang 3 hal, yaitu pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum bi'tsat. Yang kedua, kondisi psikologis yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bi'tsat atau ketika diutus oleh Allah sebagai rasul. Dan yang ketiga adalah metode dan strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama yaitu Nabi Muhammad sebelum bi'tsat. Kita kaum muslimin berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terbaik, afdalu khalqillah, sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apakah sebelum Rasulullah diangkat sebagai rasul ketika berusia 40 tahun, sebelumnya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Apakah Muhammad sebelum diangkat berusia 40 tahun sebelum diangkat sebagai rasul bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan faraid, kewajiban-kewajiban syar'i ataukah tidak? Kita paham bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh umat manusia yang lainnya. Dari sisi ciptaan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Hadis masyhur yang diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin, termasuk yang seringkali kita baca di dalam perjanjian atau perjanjian diba maupun simtid durar, ketika Jabir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Jabir, Inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammad min nurihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas dan tegas beliau menjawab, "Wahai Jabir, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, maka nur nabimu Muhammadlah yang diciptakan oleh Allah. Cahaya itu diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala." Dari riwayat yang lainnya disebutkan cahaya itu berada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, mengajari para malaikat untuk bertasbih dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bahwa seluruh fadail, seluruh kemuliaan yang dimiliki oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, Adam hingga kemudian Ibrahim, Isa dan Musa, mesti ada pada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin, Rasulullah mengatakan, "Ma utiya ahadun minal anbiya'i fadlan illa utinahu." Kata Rasulullah, tidak ada seorang nabi yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kemuliaan itu diberikan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja para nabi diberikan kelebihan dan kemuliaan seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di dalam Al-Quran ketika Nabi Isa dilahirkan oleh Sayyidah Maryam, maka kemudian kaumnya menuduh Sayyidah Maryam seorang penjina karena Isa dilahirkan tanpa seorang ayah. Kemudian Sayyidah Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa untuk tidak berbicara kepada orang lain. Ketika Sayyidah Maryam ditanya, dari manakah anak ini dia lahir, Sayyidah Maryam memberikan isyarat kepada Isa.
Mereka kemudian berkata, bagaimana kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kita berbicara kepada seorang bayi yang masih berada dalam keadaan, wong Jawa bilang bandulan, apa namanya? Dalam ayunan. Bagaimana mungkin kami berbicara kepada orang yang masih bayi dan berada dalam ayunan? Lalu Isa alaihissalatu wassalam menjawab dengan tegas. Isa mengatakan, inni abdullah. Qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa menjawab dengan tegas mengatakan, aku adalah hamba Allah. Aku diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alkitab, dan aku dijadikan sebagai nabi. Para ahli tafsir mereka mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam dijadikan nabi oleh Allah di saat ia lahir. Mereka sebagian mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam mendapatkan Alkitab yaitu Injil di saat ia dilahirkan. Meski sebagian ulama tafsir mengatakan tidak, yang dimaksudkan kalimat ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, meskipun itu menggunakan fi'il madhi, tapi yang dimaksudkan adalah Allah menentukan kelak akan aku dijadikan, diberikan kitab, dan aku dijadikan sebagai nabi. Akan tetapi sebagian besar mengatakan Isa alaihi salatu wassalam dijadikan nabi, diberikan Alkitab Al-Injil di saat ia masih bayi. Kenapa? Karena Isa alaihi salatu wassalam telah memiliki kematangan akal yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan itu merupakan bagian daripada mukjizat yang dimiliki Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bukan karena faktor usia, akan tetapi faktor karena kematangan berpikir. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ketika berbicara tentang Nabi Yahya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa atainahul hukma sabiyya, dan kami, dalam ayat itu Allah mengatakan ya Yahya khudil kitaba biquwwah, wa Yahya, ambillah kitabmu dengan kuat, semangat. Kemudian wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan, kami jadikan ia nabi saat dia masih dalam keadaan bayi. Al-Quran dengan tegas mengatakan Yahya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di saat ia masih bayi. Wa atainahul hukma sabiyya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagai afdalul anbiya wa akmalul makhluqat, maka seluruh kemuliaan dan kehebatan yang ada pada Nabi seperti Nabi Isa dan Nabi Yahya serta nabi-nabi yang lainnya mesti ada pada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sebelum dia angkat sebagai seorang rasul. Dalam riwayat yang lainnya, makanya Rasulullah dengan tegas mengatakan kuntu nabiyan wa Adam bainar ruhi wal jasad. Hadis ini diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin, Ibnu Hanbal, Turmudi, dan yang lain sebagainya. Kemudian sebagian ulama dari wal Wahabiyah mengatakan hadis ini adalah hadis yang tidak bisa diterima, dhaif. Kemudian dia membenarkan kalimat kutibtu nabiyan wa Adam bainar ruh. Tidak ada kalimat kutibtu, artinya aku ditulis, aku dicatat menjadi nabi kelak, kemudian akan diturunkan oleh Allah. Semua mengatakan riwayat yang menjelaskan kuntu nabiyan wa Adam bainar ruhi wal jasad, mereka mengatakan haditsun sahih. Artinya bahwa aku sebagai nabi, kalimat kuntu ihbar, dan Rasulullah menggunakan fi'il madhi yang artinya memberitahukan aku nabi.
Aku nabi sebelum Allah menciptakan makhluk yang lainnya. Ketika Rasulullah mengatakan wa Adam bainar ruhi wal jasad, artinya sebelum Allah menciptakan Adam, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Muhammad sebagai seorang nabi. Oleh karena itu, dalam madhab Ahlul Bait mengatakan Muhammad Rasulullah sejak awal sudah dijadikan nabi. Makanya di dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa aku adalah awal nabi yang diciptakan, awal nabi yang diciptakan oleh Allah, wa akhiruhumul ba'd, tapi akulah orang yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna nabi dan rasul tentu dua hal yang berbeda. Tidak semua nabi dia diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Tidak semua nabi dia mendapatkan tugas dan kewajiban dakwah kepada orang lain. Oleh karena itu jumlah nabi luar biasa jumlahnya. Akan tetapi di dalam Al-Quran hanya disebutkan 25 orang. Dan Al-Quran sendiri menceritakan bahwa para nabi itu banyak. Al-Quran mengatakan minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian di antara nabi aku ceritakan kepadamu Muhammad, dan sebagian para nabi dan utusan Allah aku tidak menceritakan kepadamu. Muhammad Rasulullah, cahaya yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Adam sampai kemudian Sayyid Abdullah, ayah dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sejak awal ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Maka ketika diturunkan ke bumi, dilahirkan dan ke bumi, maka niscaya beliau akan senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang mendampinginya sebelum diangkat sebagai rasul. Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, walaqad qaranallahu bihi min ladun an kana fatiman a'zama malakin min malaikatihi. Kata Ali bin Abi Thalib, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendampingkan makhluk malaikat lebih besar daripada malaikat yang mendampingi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sebelum bi'tat, sebelum diangkat sebagai rasul sallallahu alaihi wa alihi. Yasluqu bihi tariqal makarim wa mahasina akhlaqil alam lailuhu wa naharuhu. Siang dan malamnya dibimbing oleh malaikat, diajak, diatur, dituntun untuk menuju jalan yang paling baik, akhlaknya, moralnya, pribadinya, dan perbuatannya. Orang menyebutnya sebagai Ruhul Qudus, malaikat yang lebih besar daripada malaikat yang lainnya ini. Dalam riwayat lain disebut Ruhul Qudus. Sebelum umur 40 tahun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sudah dibimbing oleh malaikat, mendapatkan ilham wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Imam melalui mimpi, artinya bahwa dia berdialog dengan malaikat itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sepanjang hidupnya tidak pernah menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah sepanjang hidupnya sejak dilahirkan hingga beliau meninggal dunia tidak pernah meninggalkan tauhid. Ia adalah muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, memahami tentang sifat-sifat Allah. Tapi anehnya, sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa Muhammad sebelum diangkat sebagai nabi,
yakni dia lahir sampai usia 40 tahun, mereka mengatakan Nabi Muhammad tidak memahami apapun sama sekali. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Muhammad tidak memahami tentang sifat-sifat Allah. Ketika dia tidak mengatakan tidak memahami sifat-sifat Allah, berarti Muhammad Rasulullah adalah kafir sebelum 40 tahun. Karena seorang muwahhid, ahli tauhid adalah orang yang memahami tentang zat-Nya Allah dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Ibnu Taimiyah ketika membawakan sebuah ayat, yaitu dalam sebuah ayat disebutkan ma kunta tadri mal kitab walal iman. Muhammad, engkau sebelumnya tidak mengerti apa itu Alkitab, Al-Quran kau tidak paham. Walal iman, dan kau juga tidak mengenal iman. Jadi sebelum Muhammad Rasulullah umur 40 tahun dianggap sebagai manusia biasa yang bisa jadi bohong, yang bisa jadi salah. Tapi dalam pandangan Ahlul Bait, Syiah Itsna Asyariyah, Imamiyah Itsna Asyariyah mengatakan Muhammad Rasulullah muwahhid sejak dilahirkan dan tidak pernah bersujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia maksum, terjaga karena malaikat yang lebih besar daripada malaikat yang disebut dengan Ruhul Kudus telah membimbing Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Al-Imam As-Shadiq alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sebelum diangkat sebagai Rasul, beliau sudah melakukan haji berpuluh-puluh kali. Hajja Rasulullah asyra hajjatin mustatiran fi kulliha. Berkali-kali, puluhan kali Rasulullah melakukan haji dalam keadaan bersembunyi. Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq adalah Ahlul Bait Rasulullah, wa Ahlul Bait adra ma fihi. Ahlul Bait jauh lebih tahu tentang apa yang terjadi di dalam rumah itu. Dia lebih memahami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam di dalam hal menceritakan tentang ibadahnya Muhammad Rasulullah yang menggambarkan bahwa Rasulullah sebelum diangkat sebagai Rasul, dia adalah seorang muwahhid, orang yang ahli tauhid, orang yang melakukan kewajiban syar'i termasuk salat, ibadah, haji dan lain sebagainya. Di antaranya Imam Ali dalam Nahjul Balaghah, beliau mengatakan walaqad yujawiru fi kulli sanatin bi khira'in wa la yarahu ghairi. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, Rasulullah senantiasa pergi ke Gua Hira setiap tahun, dan ini diriwayatkan oleh banyak ulama bahwa Rasulullah sebelum jadi nabi sering beribadah di Gua Hira. Karena Gua Hira itu adalah tempat dulu di mana Abdul Muttalib kakeknya beribadah kepada Allah, uzlah untuk beribadah kepada Allah. Setiap tahunnya berbulan-bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan uzlah, menyendiri di dalam Gua Hira, berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib, walaqad yujawiru fi kulli sanatin bi khira'in wa la yarahu ghairi. Tapi tidak ada orang lain yang mengetahui kecuali aku, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Inilah posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebelum diangkat sebagai Rasul. Yang bisa jadi Nabi Muhammad sebagai Nabi tapi belum diangkat sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ketika orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu maksum di saat ia menerima wahyu ba'dal fi'ta, maksum ketika menyampaikan risalah, maksum ketika dia menerima wahyu, tapi di luar itu tidak mungkin maksum. Kita pengikut Ahlul Bait Rasulullah, madhab Syiah Itsna Imamiyah Itsna Asyariyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sejak lahir dia maksum,
dan tidak pernah melakukan kesalahan, sehingga ketika dia umur masih muda, penduduk Makkahul Mukarramah, semua orang-orang musyrik dan kafir mempercayainya dan menyebutnya sebagai Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Kalau saja Nabi Muhammad sebelum diutus sebagai Rasul disebut sebagai Al-Amin, jujur dalam tindakannya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun ketika dia bepergian meninggalkan rumahnya, maka harta benda yang termulia dititipkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Amin. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh malaikat. Dia tidak pernah berbuat kesalahan sama sekali sebelum diangkat sebagai nabi, sebelum diangkat sebagai rasul. Satu hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 3 tahun, dalam sejarah disebutkan bahwa Rasulullah dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah karena ibunya meninggal. Maka kemudian dia disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah punya 2 anak kalau tidak salah. Di waktu satu hari ketika Rasulullah umur 3 tahun, dia bertanya kepada Halimatus Sa'diyah, "Ya ummah, lima lam nara atau lam ara wa akhi." Atau ayah, dia mengatakan, "Aku tidak melihat saudaraku di waktu siang ini." "Wahai ibuku, kenapa aku tidak melihat saudaraku di waktu siang ini?" Halimatus Sa'diyah mengatakan, "Mereka sedang menggembala kambing di siang hari." Lalu Rasulullah mengatakan, "Kenapa aku tidak diajak? Kenapa aku tidak dibawa oleh mereka?" Umur 3 tahun. Dan itu diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin. Kemudian Halimatus Sa'diyah bertanya, "Wahai putraku, inginkah kau ingin bergabung bersama mereka?" Rasulullah mengatakan, "Iya wahai ummah." Di waktu pagi itu, kemudian Halimatus Sa'diyah membersihkan. Kalau dalam kisah di dalam riwayat itu disebutkan, falamma asbaha dahanathu wa kahalathu, artinya Halimatus Sa'diyah memberikan minyak, barangkali itu minyak yang bersifat khusus azimat. Terus matanya dikasih celak, kemudian dipakaikan, dikalungkan sesuatu, yaitu kain yang terbuat dari Yaman. Apa kata Rasulullah? "Mahlan ya ummah, inna ma'i man yahfazuni." Tenang wahai ibuku, karena sesungguhnya ada orang yang bersamaku yang senantiasa menjaga aku. Ini Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat usia 3 tahun sudah dibimbing oleh malaikat dan senantiasa dijaga oleh malaikat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang berikutnya, yang kedua, yaitu bagaimana ketika Rasulullah menerima wahyu. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahami bahwa dirinya seorang Rasul ataukah tidak? Dalam sejarah yang kita sering dengarkan, bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, kemudian turun ayat, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, lalu Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, Iqra." Lalu Rasulullah mengatakan, menjawabnya, "Ma ana biqari'in." Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, "Bama aqra." Apa yang harus aku baca? Lalu Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq," dan seterusnya. Intinya saya ingin katakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebagai surat pertama kali yang turun kepada Nabi Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk bahwa dirinya adalah diutus oleh Allah sebagai rasul. Muhammad Rasulullah sudah memahami bahwa dirinya adalah seorang rasul. Oleh karena itu ketika kemudian riwayat-riwayat disebutkan di saat ia mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dalam kisah itu disebutkan Rasulullah ketakutan yang sangat luar biasa. Ia turun dari Hira menuju Khadijatul Kubra sambil berteriak-teriak, dattiruni, dattiruni. Atau dalam riwayat yang lainnya disebutkan zammiluni, zammiluni, fa inni khasyitu an nafsi. Dia berteriak-teriak ketakutan yang sangat luar biasa, meminta tolong, selimuti aku, selimuti aku. Aku sungguh takut dengan diriku. Ibnu Hajar ketika menafsirkan tentang kalimat inni khasyitu an nafsi, ada 13 makna yang diberikan. Salah satu di antara makna khasyid, yakni Rasulullah takut kalau dirinya ini gila. Takut kalau Rasulullah yang diterima di Gua Hira itu adalah dari setan. Takut kalau yang diterima itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ketakutan. Makanya di dalam riwayat sebagian mengatakan sampai-sampai Rasulullah ingin bunuh diri karena ketidakmampuan menerima wahyu ini. Semua riwayat ini adalah pembohong. Bagaimana mungkin seorang nabi wa afdalul anbiya ketika malaikat Jibril turun kepadanya dan dia tidak tahu bahwa dirinya sebagai rasul. Dalam kisah itu sampai 1 hari 1 malam baru tahu kalau dirinya adalah utusan Allah ketika ketemu seorang Waraqah, pendeta Kristen, yang mengatakan itu yang kau ceritakan itu adalah namus malaikat Jibril yang turun kepada Isa alaihissalatu wassalam. Baru Rasulullah merasa dirinya yakin kalau dia adalah utusan Nabi. Kisah pembohong yang secara tidak langsung menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Ta'ala menurunkan Jibril dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah sudah paham karena Jibril saat itu mengatakan, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Artinya bahwa Rasulullah bisa jadi sering berkomunikasi dengan Jibril, akan tetapi tidak memperlihatkan bentuk aslinya. Ketika dia memperlihatkan bentuk aslinya dan kemudian Jibril memberitahukan bahwa engkau adalah seorang rasul, Rasulullah merasa ini adalah tanggung jawab yang amat besar. Tanggung jawab yang amat besar yang diberikan pada pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kemudian dia turun menemui Khadijatul Kubra. Dia ingin beristirahat dan minta diselimuti dengan pakaian itu. Khadijah bilang apa? Abshir ya Muhammad, bergembiralah engkau ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghinakan kamu karena engkau adalah utusannya. Khadijatul Kubra. Ikhwani rahimakumullah. Banyak kisah-kisah yang menceritakan sedemikian dahsyat yang secara tidak langsung meremehkan dan merendahkan maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang awalnya diciptakan dari cahaya ilahi, yang sebelumnya sudah diangkat sebagai nabi, yang kemudian diturunkan ke bumi dan dibimbing oleh para malaikat, apakah ketika turun wahyu kemudian dia akan menjadi gila, stres, depresi seperti manusia biasa? Muhammad Rasulullah tahu dirinya adalah seorang nabi. Oleh karena itu ketika diselimuti oleh Khadijatul Kubra karena berpikir tentang tanggung jawab mas'uliyah yang amat besar yang akan diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian turun, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir.
wahai orang yang berselimut, bangun, berikan peringatan. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergegas untuk melakukan dakwah dengan semangatnya yang luar biasa. Semangat yang tidak dimiliki oleh orang lain sebelumnya. Sampai Allah Ta'ala menegur Nabi kita Muhammad karena semangatnya itu. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Di dalam surat Taha itu Allah menegur Rasulullah, ya Muhammad, aku turunkan Al-Quran ini bukan untuk menyusahkan kamu. Rasulullah tidak pernah berhenti ketika diperintahkan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Bangun, jangan duduk, jangan berpikir merenung. Kau punya tanggung jawab yang lebih besar. Berikan peringatan. Dakwah Rasulullah. Dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 metode yang dipakai atau strategi yang dibangun oleh Rasulullah. Pertama adalah dakwah sirriyah, dakwah tersembunyi. Setelah mendapatkan perintah ketika usia 40 tahun dan diangkat sebagai Rasul, baru Rasulullah melakukan dakwah. Dia melakukan dakwah dengan satu orang-orang tertentu yang dilihat bahwa dia layak untuk mendapatkan hidayah. Pertama kali yang menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Seluruh sahabat mengatakan Muhammad mendapatkan wahyu di hari Senin. Bu'itha Muhammadun yaumal Itsnin. Muhammad diangkat oleh Rasulullah sebagai Rasul atau diangkat oleh Allah sebagai Rasul di hari Senin. Wa shalla Aliyun khalfahu yaumas Tsulatsa. Dan Ali bin Abi Thalib salat di belakangnya di hari Selasa. Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khadijatul Kubra, sehingga disebutkan di dalam riwayat orang yang pertama kali masuk Islam, menerima ajaran risalah ilahiyah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Aliyun wa Khadijatul Kubra. 2 orang. Selama 3 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan cara tersembunyi, dengan berdakwah secara diam-diam. Akan tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah selama 3 tahun itu, dia hanya mendapatkan 40 orang kira-kira. 40 orang ini tidak cukup untuk membentengi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 40 orang ini tidak akan mampu untuk mempertahankan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 33 tahun. Di antaranya 40 itu adalah khalifah atau sahabat Abu Bakar. Dalam banyak riwayat tidak disebutkan bahwa dia sebagai orang yang pertama kali masuk Islam. Makanya dalam sejarah disebutkan untuk memperbaiki posisi ini, awwalu man amana minas sabi Ali wa minal mar'ati Khadijah wa minas syuyukh Abu Bakar. Bisa jadi dari 40 orang ini yang paling tertua adalah Abu Bakar, bisa jadi. Tapi ketika kita katakan dia yang pertama kali masuk Islam, sejarah tidak membuktikan hal itu. Intinya bahwa 40 orang yang masuk dalam agama Allah, yaitu diantaranya adalah sahabat Abu Bakar, itulah yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. 40 orang ini tak akan mampu untuk membela, mempertahankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan orang-orang kafir. Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berdakwah kepada keluarganya.
turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Tadinya acak, dengan bersembunyi-sembunyi 40 orang masuk Islam. Kemudian diketahui dia perlu seorang pembela dari keluarganya yang bisa membela dakwah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Maka Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi berdakwah melalui keluarganya Aqriba dari Bani Hashim. Ketika ayat ini turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan keluargamu yang terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, Al-Imam Ali dikatakan, ya Ali, aku telah kedatangan Jibril memberitahukan kepadaku untuk menyampaikan urusan ini, akan tetapi kami ulur-ulur waktunya, tapi kemudian datang kembali. Apabila hal ini tidak aku sampaikan, maka berarti aku tidak menyampaikan dakwah, yaitu mengajak kepada keluargaku yang terdekat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Ali, buatkanlah aku makanan. Kemudian siapkan satu cangkir, istikan Usan bin Labanin, kira-kira kayak teko tapi bukan teko, itu. Kemudian satu daging dari kaki kambing. Di hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam membuat makanan. Satu nampan, minuman dari susu, kemudian daging. Sebelum diberikan itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam suruh mengundang seluruh pemimpin-pemimpin Bani Hashim, bukan pemimpin Quraisy. Pemimpin-pemimpin Bani Hashim dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, didatangkan semua. Mereka kumpul di rumah. Setelah makan, ketika itu makanan itu diberikan oleh mereka, tapi sebelumnya dicopot atau digigit oleh Rasulullah, kemudian dimasukkan 40 orang, semuanya kenyang dan makannya tidak berkurang. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tiba-tiba Abu Lahab mengatakan, laqad saharakum Muhammad. Muhammad telah mensihir kalian. Makanan sekian dan 40 orang ternyata tidak habis. Ini kalau tidak sihir tidak mungkin. Kemudian mereka pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari kedua Muhammad, Rasulullah meminta kepada Ali untuk melakukan hal yang sama. Setelah mereka makan, sebelum didahului orang lain seperti hari sebelumnya, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menyampaikan khutbahnya di hadapan para pemimpin Bani Hashim dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Bani Abdul Muttalib, inni wallahi ma a'lamu syaban fil Arab ja'a qaumahu bi afdali ma ji'tukum bih. Dia bilang, wahai keturunan Bani Abdul Muttalib, demi Allah, aku tidak menemukan seorang pemuda di negeri Arab ini yang datang atau mendatangi kaumnya dengan sesuatu yang lebih mulia seperti aku datang kepada kalian. Tidak ada seorang pemuda yang mendatangi kaumnya dengan membawa sesuatu yang lebih mulia seperti aku datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang lebih mulia. Kemudian, inni qad ji'tukum bi khairid dunya wal akhirah. Aku datang kepadamu dengan membawa sesuatu terbaik untuk dunia dan akhirat, kata Rasulullah. Waqad amarani Allah azza wa jalla an ad'ukum ilaihi fa ayyukum yu'minu bi wa yuwaziruni ala hadzal amr ala an yakuna akhi wa wasiyyi wa khalifati min ba'di.
Kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepadaku untuk mengajak kalian mengikuti ajaran yang terbaik ini. Siapa di antara kalian yang beriman kepadaku, membantuku dalam urusan ini, maka dia akan menjadi saudaraku, akan kujadikan dia sebagai wasiku, dan aku jadikan dia sebagai khalifahku. Ini penting. Yang terakhir ini penting. Akan kujadikan dia saudaraku, wasiku, wazirku, dan khalifahku di antara kalian. Tidak satu pun yang berdiri kecuali Ali bin Abi Thalib. Ali saat itu umurnya 13 tahun. Dia berdiri bangkit dengan penuh keyakinan. Beliau mengatakan, "Ana ya Rasulullah, akun waziraka ala ma ba'athaka Allah." Ya Rasulullah, akulah yang siap untuk menjadi wazirmu, pembantumu dalam urusan dakwah ini atas apa yang diperintahkan Allah kepadamu. 3 kali Rasulullah meminta, siapa di antara kalian? Tidak ada yang berdiri kecuali Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah mengambil tangan Ali bin Abi Thalib sambil melihat semua tokoh-tokoh Bani Hashim. Dia mengatakan, kata Rasulullah, "Inna hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u." Kata Rasulullah, wahai kalian semua, dengarin, lihatin. Kata Rasulullah, ini adalah saudaraku, ini adalah wasiku, ini adalah khalifahku di antara kalian. Dengarkan ucapannya dan taati perintahnya. Anda bisa bayangkan tokoh-tokoh Bani Hashim disuruh taat oleh Rasulullah kepada orang yang umurnya baru 13 tahun. Mereka berteriak, berdiri dengan mengejek sambil berkata kepada Abu Talib, "Ya Abu Talib," kata mereka, "Ya Abu Talib, qad amaraka an tasma'a li ibnik wa tuti'ahu wa ja'alahu 'alaika amiran atau amiraka." Kata mereka kepada Abu Talib, karena Ali bin Abi Thalib adalah putra daripada Abu Talib. Mereka berdiri dengan mengejek Abu Talib, "Ya Abu Talib, dengarkan engkau. Sekarang engkau diperintahkan untuk mendengarkan anakmu, mentaati anakmu, dan dia dijadikan sebagai pemimpin bagimu, wahai Abu Talib." Kebiasaan orang biasanya melihat bukan karena faktor kemampuan seseorang. Orang menjadi pemimpin itu lebih cenderung dilihat dari sisi usianya. Iki wis tuwa, pantese dadi pemimpin. Tapi bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, standar kehebatan dan kemampuan untuk memimpin bukan karena usia. Muda, tapi dia punya kelayakan untuk itu. Seperti yang dimiliki Ali bin Abi Thalib. Hadis ini, riwayat ini diseriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin, kecuali sebagian orang yang kemudian menafikan ini. Disebutkan, ada yang menyebutkan dalam hadis-hadis itu disebutkan, barang siapa di antara kalian yang mau membelaku, maka aj'alhu kada kada wa kada. Saya tadi membaca kitab Dalailin Nubuwah punyanya Al-Baihaqi. Saya cek, tidak disebutkan secara rinci. Tapi kemudian di dalam kitab Ahmad bin Hanbal, di dalam kitab yang lainnya semuanya disebutkan. Anda bisa bayangkan. Ini gambaran, hadis ini menjelaskan bahwa persoalan kenabian dan imamah adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagian kaum muslimin mengatakan nubuah sendiri urusannya Allah, tapi khilafah adalah urusan manusia. Tapi apa yang disebutkan oleh Rasulullah ini menggambarkan antara nubuah wal khilafah, 2 hal yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Artinya bahwa keberadaan khalifah pelanjut dari apa yang menjadi misi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
imamah atau nubuwah wal imamah menjadi kaidah yang sama. Ketika Rasulullah tidak ada, maka harus ada orang yang menggantikan posisi Rasulullah dengan memiliki kemampuan, keilmuan dan kesamaan dengan Rasulullah. Hanya saja la nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi setelah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Yang kedua, hadis ini menjelaskan akan keberanian mental yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib di saat di hadapan para pemimpin Bani Hashim mampu berani mengatakan aku ya Rasulullah. Artinya dia siap untuk menghadapi apapun tantangan yang akan keluar dari Bani Hashim. Dakwah yang kedua. Dakwah yang ketiga, ikhwani rahimakumullah, yaitu dakwah yang dilakukan Rasulullah ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat perintah fasda bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Fasda bima tu'mar, kalimat sada'a kalau kita merujuk dalam kamus artinya adalah melumatkan, menghancurkan. Artinya dalam ayat ini fasda bima tu'mar, sampaikan, pisahkan antara benar dan kebatil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'arid anil musyrikin, jangan pedulikan dengan orang-orang musyrik setuju atau tidak setuju, tapi prinsip ini harus kau sampaikan. Disampaikan Rasulullah sampai semua orang-orang Bani Quraisy atau orang-orang Quraisy Arab merasa terganggu karena sikap terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebagian datang kepada Abu Thalib karena dakwah yang dilakukan Rasulullah ternyata tidak akan bisa yang ada menghentikannya. Apa mereka? Datang kepada Abu Thalib. Ya Abu Thalib, inna ibna akhika qad sabba alihatana wa abadinana wa saffaha ahlamana wa dhallala aba'ana. Katanya Abu Thalib, keponakanmu ini sudah keterlaluan. Keponakanmu ini sudah keterlaluan. Tuhan-Tuhan kami dicaci maki. Agama-agama kami di-ep-epkan, disalah-salahkan. Impian-impian kami dibodoh-bodohkan. Orang tua-tua kami, nenek moyang kami disesat-sesatkan. Wa dhallala aba'ana. Dia bilang fa imma an takuffahu anna wa imma an natahalla bainana wa bainahu. Imma kau hentikan ya Abu Thalib atau kami akan membunuhmu. Ancaman dahsyat disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Abu Thalib dengan tenang ketika Rasulullah menjumpai Abu Thalib, kata Abu Thalib, wahai keponakanku, kata Abu Thalib, yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh Quraisy ini disampaikan kepada Rasulullah. Wahai ponakanku, bahwa Bani Quraisy, orang-orang kafir Quraisy mengancam, macam-macam disampaikan oleh Rasulullah, sampaikan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Dan ini yang harus kita pegang. Dalam menghadapi apapun ini yang harus kita pegang. Prinsip. Kata Rasulullah, ya wallahi la wudi'a asy-syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yudhhirahu Allah aw uhlaku fihi ma taraktuhu. Kata Rasulullah, wahai pamanku, demi Allah, andai saja matahari ditaruh tangan kananku dan bulan ditaruh tangan kiriku agar aku meninggalkan ini sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan agama Allah atau aku mati, aku tidak akan pernah meninggalkan. Ini prinsip yang dipegang oleh Rasulullah. Diancam, mau dibunuh, tapi tidak. Dan itu yang kita hadapi sekarang ini. Para pecinta Ahlul Bait Rasulullah dimanapun, terutama kalau sudah mendekati Ghadir, mendekati Yaumul Asyura, semua orang berbicara tentang Syiah. Benar, kami adalah Syiatu Ali bin Abi Thalib dan kami tidak akan pernah takut menghadapi tantangan siapapun.
karena itu adalah prinsip keyakinan yang kami miliki. Seperti halnya Rasulullah meyakini apa yang dia yakini bahwa itu kebenaran dari Allah. Langit dan bumi runtuh pun tak akan ditinggalkan oleh Rasulullah. Matahari tangan ke kanannya dan bulan ditaruh tangan kirinya. Untuk meninggalkan ini maka Rasulullah akan melakukannya. Itulah yang harus kita tiru dari prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban Abu Thalib yang menggambarkan bahwa Abu Thalib itu adalah orang yang beriman kepada Allah tidak seperti yang mereka duga. Jawabannya apa? Idhab ya ibna akhi faqul ma ahbabta fa wallahi la uslimaka li syai'in abada. Pergi, laksanakan apa yang kau yakini. Katakan apa yang kau inginkan, wahai putraku, wahai keponakanku. Demi Allah, tak akan ada orang yang bisa menyentuhmu sama sekali. Abu Thalib, orang yang semacam ini, sebagian kaum muslimin mengatakan Abu Thalib adalah orang yang membela Nabi tapi mati dalam keadaan kafir. Mereka membawakan sebuah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk orang yang kau cintai, tapi Allah yang akan memberikan petunjuk siapa yang dikehendaki. Lalu mereka dalam tafsir itu mengatakan belum pernah ada orang yang disiksa oleh Allah seperti pedihnya Abu Thalib. Kakinya di atas neraka, di bawah, di dalam neraka, tapi otaknya menjadi umum karena siksaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ucapannya adalah pembela Rasulullah, beriman kepada Allah. Dalam waktu kesempatan tertentu insya Allah kita akan bahas tentang keimanan Abu Thalib alaihissalatu wassalam dalam syair-syairnya. Mereka menuduh ini dikarenakan ada Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Ikhwani rahimakumullah. Kesimpulannya adalah bahwa Nabi dalam pandangan mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah maksum sejak dilahirkan sampai ke sebelum diangkat sebagai rasul maupun sesudah jadi rasul, baik dalam perbuatannya maupun di dalam dakwahnya menyampaikan risalah. Tidak ada kesalahan sama sekali. Yang kedua, sebagian orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pernah sesat, karena dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa jadaka dhalan fahada. Makanya kalau beberapa tahun yang lalu ada seorang artis mengatakan Nabi Muhammad pernah sesat, kafir dengan ayat ini karena kebodohannya yang tidak memahami tentang makna fawajadaka dhalan fahada. Banyak ayat-ayat yang semacam itu. Ketiga, kita bisa menyimpulkan bahwa nubuwah wal imamah adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Yang kedua, yang selanjutnya, yang terakhir adalah bahwa yaitu bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, dia tahu bahwa dirinya adalah seorang nabi, sehingga psikologi dia pun tidak seperti yang mereka bayangkan, stres, mau bunuh diri dan lain sebagainya. Dia bukan manusia biasa, tapi afdalu khalqillah. Dan yang terakhir adalah bahwa nuzulul Quran itu ada dua macam. Seperti Al-Quranul Karim bersendiri bercerita, pertama adalah Al-Quranul Karim diturunkan satu daf'ah wahidah, dan yang kedua adalah secara tadrij, secara bertahap. Yang diturunkan Allah Ta'ala daf'atan wahidah, satu kali dalam 30 juz, yaitu di malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, seperti Allah mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Itu inzal, artinya 30 juz turun dari Allah Ta'ala. Kepada siapa?
Semua riwayat mengatakan turun ke Baitul Ma'mur, min Lauhil Mahfuz ke Baitul Ma'mur. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan Baitul Ma'mur itu adalah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dengan demikian, maka sebelum Rasulullah turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah sudah memahami semua kandungan Al-Qur'an, semua makna Al-Quran dan rahasia-rahasia yang ada dalam Al-Quran. Hanya saja Rasulullah tidak tahu mana yang harus disampaikan kepada umat. Maka yang kedua disebut tadriji, tanzil, per ayat, per kasus, sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Maka selama sepanjang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang nunggu turunnya wahyu, kadang dijawab langsung, tergantung pada kasus apa di mana Rasulullah Taala akan menurunkan ayat tersebut. Sekali lagi ikhwani rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan berguna penting bagi kita semua. Karena jangan-jangan sampai kita memahami Nabi kita, meyakini Nabi kita dengan cara yang salah. Ketika kita memahami Nabi kita dengan cara yang salah, akan berpengaruh dalam pribadi, perilaku, dan perbuatan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin.